gently bring your chest down as much as you can. Few more rounds. Inhale, lift the body, come to the low lunge. And exhale, gently drop your hand down, push your hip back, lengthen. Yeah, 2 more rounds. Inhale, lift the body up. Try to press your hip down, feel the last one. Inhale, come up. And lengthen the spine. Yes, remember, try to keep your sitting bone 90 degrees. Press your hip down, stretch your hands up. Yeah, few more breaths. Stay there. Breathe, breathe. Beautiful, beautiful. Push your hip down. Stretch your glute muscle. Few more breaths. Few more breaths. Yes, good. Now exhale. Bring your hand down. Push your hip back. Left leg straight. If you cannot, bend your left hand. Beautiful. Just relax. Do the twisting. And now when you exhale, take your left hand, drop opposite side, okay? Drop your head and your shoulder down on the mat. Then when you inhale, take your right hand up. Twist. Stretch the hand. Beautiful. Stay for a few more breaths. Focus on the shoulder joint. Focus on your spine. Leg it downward dog. And as you exhale, bring your right leg forward in between your hands. Come front. Yes, good. Try to look forward. Now, drop your heel, okay? Right, left heel down on the mat and come to warrior one. Lift the body up. Try to press your hip down. Try to make the sit bone 90 degrees if possible. Press your hip slightly down. Lengthen the spine. Stretch your arms up. Okay, few more breaths. Stay there. Beautiful. Breathe, breathe. Okay. Now when you exhale, try to bring your hands on the ground. Look forward. Then when you exhale, take your right leg back onto down. Exhale, bring your hand down. Then take your left leg back onto down, facing down. Lengthen the spine. Press your hip down. Lengthen the spine. Turn your head towards the right fingertips. Stay for a few breaths. Breathe. Beautiful. Now when you exhale, to drop your left hand down, right hand over the head, come to reverse warrior, look up. Few more breaths, stay here. Bend the knee, try to, yes, engage your thigh muscle. Beautiful. Stay. And exhale, bring your palm down. Then push your hip back, take your right leg back. Downward facing dog. Keep the breathing. Sink your hip down, tight your thigh muscle, hamstring muscle, stay up. Okay, now when you exhale, drop your right palm down, tuck your right toe. Then when you inhale, take your left hand up, twist to the opposite side, look up to the fingertip. Beautiful, stay there. Breathe, breathe, beautiful. Now when you exhale, tuck your toe, go to downward facing dog. Stretch the hand, push your body, try to bring your chest chin down. Come to Ashtanga Namaskar. Yep, good. Now try to keep your hip or your tailbone high as much as you can. Focus on the stretching. Few more breaths, hold yourself. Few more breaths, stay. Beautiful. Now, when you exhale, tuck your toe. Again, come to downward facing dog. Stretch your inhale. Lift your right leg up, come to three-legged downward dog. We stay for a few breaths here. Breathe in. If you're more flexible, you can make your hands straight and go forehead on the ground, okay? Yes. If you can, go for it. Few more breaths. Beautiful. Out. Please a little bit wider. Then push it. Lift your left hand up. Right hand will go back. Option 1, you just bend halfway or go fully down. Option 2, your right hand will go to the heel. Left hand go up. When you exhale, try to go back. And stay for, remember to breathe. Beautiful. Now the hand over here. And exhale. Try to suck your abdomen inside. Stretch from your lower back. If you cannot, you just stay high.
If you can, try to catch on the heels, leg on the spine. Okay, now release your right leg in the front. Shake your leg a little bit, relax your left hamstring muscle. Beautiful. Now change the mind and slowly bring your body down. Stretch. Beautiful. Hold your hip up. Try to push your hip forward. Open up your chest. Look up. Beautiful. Stay there. Few more breaths. Then when you exhale, try to look forward. Bring your body slowly down. We go movement. Okay, here. Inhale, come down. Exhale, bring your body forward. Try to bring it from your lower back. Lengthen the spine. Beautiful. 2 more rounds. Inhale, lift the body up. Exhale, bring your body down. Beautiful. Feel the movement. Last one. Inhale. Few more breaths. Inhale. And exhale. One more round. Inhale. And exhale. Then now, after Oke, once again, under berkuasa, 3, Boleh gerak bebas. Namaste, boleh 1, 2, 3. Oke, everyone, namaste. Namaste. Mau video, mau video? Video. Video. Oke, kita mau bikin video. Video. Oke, video. Video. 1, 2, 3. I do yoga. Yes, I do. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat I do yoga studio. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua. Supaya yang tertinggal ataupun sampai kehilangan. Thank you Bapak Ibu semuanya. Saya Rio, saya pamit undur diri semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di Hima Audio selanjutnya. See you. Oke, makasih. Makasih ya, terima kasih. Oke, halo pemirsa, terima kasih udah lihat gimana tadi yoganya, ikutin keseruannya, thank you banget. Dan sekarang udah selesai, saatnya kembali ke rumah. Dan yang didapetin setelah yoga pastinya badan tuh kerasa enak banget sih, karena kan kita juga ngeluarin keringet juga, terus lumayan gerakannya itu stretching ya, jadi lumayan agak lebih ringan gitu loh badannya. Pokoknya menurut aku sih olahraga yang kalian tuh maunya santai tapi lumayan mengeluarkan keringat sih yoga. So, kalau mau yoga bisa di tempat aku di I Do Yoga. Nanti lebih jelasnya bisa lah lihat sosial media aku. Thank you ya yang udah nonton sampai selesai. Bye-bye. Mau katakan dirimu memang membuka tempat yoga gitu kan. Baru pertama kali buka, Iya. sudah langsung buka free untuk kelas yoga seperti apa sih gitu kan? Atau mungkin pencapaian dirimu atau kepengenan dirimu seperti apa sih? Sebenarnya aku tuh penasaran banget awalnya karena aku tuh waktu pandemi olahraga yang sering aku lakuin itu adalah yoga, karena menurut aku lebih ringan dan gak terlalu kayak banyak loncat-loncat atau gimana, karena aku gak suka olahraga yang kayak gitu sebenarnya. Terus sampai akhirnya kesampaian itu setelah aku bertemu dengan ada salah satu orang yang baik lah gitu. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol-ngobrol dan ternyata Cici ini tuh suka yoga juga gitu. Terus kayak kenapa nggak kita buka bareng ya gitu ya. Kira kesampaiannya sekarang karena mungkin memang persiapannya tuh cukup lama ya, kalau buka studio yoga harus cari coachnya lah, terus studionya di mana lah dan segala macam, dan baru kesampaian tuh tahun ini. Dan bener-bener kayak seneng banget karena ternyata bisa terjalani gitu loh semuanya, sampai kita bisa buka event dulu di sini gitu. Jadi bisa narik perhatian para masyarakat supaya bisa dilihat juga nih olahraga yoga ini gitu kan, karena orang taunya kayak nge-gym, workout yang kayak berat-berat, angkat barbel segala macam, padahal yoga sendiri pun itu juga bisa untuk olahraga yang kardio juga gitu. Tapi bisa dikatakan memang setelah
melahirkan dirimu jarang tampil di TV gitu kan. Nah bisa dikatakan kayaknya lu fokus untuk nurunin berat badan dan olahraga terus nih gitu kan, seperti Iya. apa? Jadi sebenarnya aku tuh udah 2 tahun kan gak syuting, tapi akhirnya kan aku udah sempat balik syuting lagi. Terus aku melihat kayak aduh aku kayak masih kurang nih untuk nurunin berat badan karena kalau di kamera tuh naik 3-5 kilo. Sampai akhirnya pas aku sebelum syuting film aku turunin berat badan tuh lumayan, olahraga segala macam. Nah selesai film selesai mau persiapan lagi nih syuting lagi, aku makin menggebu-gebu lagi untuk turunin berat badan dengan olahraga. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah jaga makan sih, jaga makan yang pertama kalau kalian mau nurunin berat badan. Nah kalau untuk olahraga sendiri itu bantu mempercepat dan juga supaya naikin massa otot, karena kan aku udah lumayan turun berat badannya sesuai target aku. Nah sekarang aku lebih fokus untuk naikin massa otot aku gitu. Bisa dikatakan ini usaha bareng suami atau seperti apa sih? Gitu kan? Seneng sih maksudnya bisa usaha bareng suami, karena suami aku tuh juga orangnya workout banget gitu, maksudnya suka olahraga. Kebetulan dia juga suka banget yoga, jadi pas banget gitu kita buka ini semua. Memang bener-bener emang kita suka yoga gitu, dan suami aku bener-bener dukung 100%. Dan dia seneng karena aku bisa aku bisa fokus untuk usaha ini gitu. Tapi bisa dikatakan kayak hari ini memang ditemenin sama anak dan suami, istilah bisa dikatakan quality time kalian Iya. berdua, karena suami juga sibuk, Iya. waktu juga jarang. Nah seperti apa sih menghabiskan waktu bareng? Iya, makanya kebetulan hari ini tuh dia break syuting, jadi kita bisa untuk kumpul bareng-bareng. Nah kebetulan juga hari ini kan ada event yang aku buka, dan sampai hari ini doang nih hari terakhir. Jadi sekalian aja lah kita datang ke sini, dan aku juga pengen ikut sekalian di event ini, karena dari kemarin event ini dibuka aku belum bisa join karena aku juga ada kerjaan. Jadi pas udah free, wah kita sama-sama free bisa lah join bareng gitu ya, walaupun aku doang sih yang yoga, dia yang enggak gitu ya. Jadi ya seru-seru aja sih. Tapi bisa dikatakan kayak ini punya lu gitu, usaha lu, dan misalnya foundernya lu gitu. Ngerasa seperti apa sih, ada rasa tanggung jawab atau takutkah nanti aduh usaha gue takutnya nanti ada yang nggak ada atau nggak ada yang mau ya, seperti apa? Pastinya sebelumnya pasti deg-degan ya. Apalagi pas buka event ini kayak aduh deg-degan ada yang mau join gak ya, karena memang ini kita buka free. Jadi siapapun yang mau bisa datang gitu, dan ternyata seneng banget, banyak banget yang datang, banyak banget yang join di yoga dari hari Jumat, dari hari Kamis atau Jumat aku lupa deh. Nah sampai hari ini Kamis, dan itu bener-bener kayak rame terus. Jadi aku aku seneng banget sih, ternyata banyak banget yang suka yoga, banyak banget yang memang penasaran gitu apa sih I do yoga yang aku buka ini gitu loh. Jadi ya happy. Bisa dikatakan Enzel sekarang usianya sudah berapa dan perkembangannya kayaknya memang aktifnya seperti apa sih? Usianya udah 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun 7 bulan, pokoknya sekitaran segitu. Dan perkembangannya sangat lumayan banyak ya, apalagi kan aku memang yang juga turun tangan untuk ngerawat anak aku. Jadi aku benar-benar tahu nih perkembangannya dia, dan aku yang selalu pertama kali tahu apa sih perkembangan yang baru gitu dari Enzel ini gitu. Dan ya sekarang ini dia udah banyak ngomong, terus aktif, dia juga suka nanya-nanya, dia juga punya rasa cemburu. Jadi lucu aja gitu sekarang sih. Ini bisa dikatakan kayak anak usianya kan belum tentu dia kayak di depan orang tuh kan berani. Nah untuk dirimu sendiri yang tahu gitu kan, misalnya ini anak gue orangnya kayak gini gitu kan, seperti apa sih gitu melihatnya gitu kan, karena dia kan sama orang pun ayo gitu kan, ada kekhawatiran mungkin atau mungkin seperti apa? Dulu tuh dia anaknya sangat-sangat anak pandemi yang takut sama sosialisasi ya, tidak sosialisasi gitu, takut sama orang gitu. Jadi pas aku udah mulai sekolahin dia, terus aku sering ajak dia ketemu sama teman-teman aku, akhirnya dia lumayan untuk bisa berbaur dan tidak takut ketemu orang gitu, karena dia juga udah mulai sekolah kan. Nah sekarang ini jadi lebih gampang untuk bisa deket sama orang, jadi harus hati-hati. Tapi tadi sendiri kan sangat aktif gitu kan, apalagi bermain dengan hewan-hewan sekelilingnya gitu, Yeah. nggak takut atau mungkin seperti apa sih kekhawatiran lu sendiri sebagai Nah itu dia tuh nggak takut sama apapun gitu, maksudnya sama binatang ya, tapi kalau misalkan sama benda-benda asing gitu dia malah lebih takut. Tapi kalau sama binatang dia nggak takut sama sekali, malah dia tuh pengen ngedeket, dia pengen main. Makanya kadang aku bapaknya sih yang lebih lepas ya, aku nggak tahu, mungkin karena dia tuh ada
maksudnya di didikan orang tuanya mereka kan orang tua suami aku kan orang luar, jadi lebih kayak ya udah biarin aja. Nah tapi kan kalau kita agak-agak takut-takut gitu kan, apalagi kalau misalkan kayak binatang-binatang yang gede-gede gitu tuh aku kadang suka takut, tapi bapaknya tuh kayak udah biarin aja biar dia berani gitu. Tapi kayak aku tuh takut tapi anaknya tuh malah berani, jadi ya menurut aku ya udah deh kita biarin aja asal kita jaga gitu supaya dia juga nggak banyak takut apa-apa, tapi ternyata memang bantu dia untuk bisa lebih gitu. Bisa dikatakan sekarang Angel sudah sekolah, Ya. sudah sekolah, perkembangan sudah seperti apa sih ngelihat lu, karena anak lu kan kayaknya Iya. emang aktif Iya, sekali iya, dan iya. nggak takut sama lu. Sekolahnya mungkin dia awal-awal masuk sekolah dia takut ya, karena nggak takut, malah dia awal masuk sekolah nggak takut, tapi hari kedua, ketiga, keempat tuh kayak dia udah tahu ini kayak sekolah deh gitu ya, jadi dia tuh kadang kayak tiba-tiba nangis, uring-uringan karena dia ngerasa kalau di sekolah kan lebih diatur ya, dia harus ini, ada waktunya kalau di rumah kan sesuai apa moodnya dia gitu, tapi pas di sekolah dia harus ikutin apa yang gurunya katakan gitu. Nah dia tuh agak lumayan struggle-nya di situ kayaknya, jadi suka uring-uringan nangis kayak nyari mamanya papanya, tapi lama-kelamaan karena udah 2 minggu sekolah akhirnya dia bisa untuk lebih mengikuti kayak gitu-gitu sih. Bisa dikatakan bakalan balik ke dunia entertain, tapi kan bisa dikatakan usia Angel sendiri kan masih 2 tahun setengah, takut nggak sih atau kekhawatiran nggak sih? Awalnya pas aku syuting pun kayak aku ninggalin Ansel yang dimana aku 2 tahun gak pernah ninggalin dia. Terus pas udah 7 bulan ini kan aku udah mulai syuting. Jadi aku kayak awal-awal tuh kayak berat banget, tapi suami aku yang maksudnya kan dia tahu kalau aku di dunia entertain itu udah secinta apa syuting gitu ya. Nah jadi dia tuh lebih support aku aja dan dia lebih kayak nenangin aku. Jadi kayak udah akhirnya aku lebih santai, lebih apa, karena kan juga kadang kalau misalkan Anthony pulangnya lebih cepat dia bisa langsung jagain, dan saat itu juga waktu aku kemarin syuting juga dia tuh lagi break, jadi aku lebih tenang ninggalin dia gitu. Terus juga aku ada mama yang nemenin di saat aku lagi keluar, jadi aku lebih bisa percaya lah gitu. Tapi bisa dikatakan kayak bakalan ngajak anak ke lokasi syuting nggak sih? Karena kan memang kayak lingkungannya juga kayaknya sebenarnya memang nggak mungkin, tapi kan untuk kekhawatiran dirimu, anak yang penting bisa dilihat mata. Kalau untuk diajak ke lokasi syuting sih aku agak nggak ya, karena memang ya tau lah bagaimana di lokasi syuting seperti apa gitu kan, terus juga asap di mana-mana, terus juga kadang dapat lokasi yang belum tentu enak gitu loh. Kalau enak ya kalau adegan rumah kayak gitu, tapi kan kalau nggak dapat yang adegan kayak gitu agak kasihan ya sama anak, pasti dia juga bosen. Jadi lebih baik sih di rumah sih nggak ikut. Udah? Oke. Tadi keseruannya ngelihat anakmu seperti apa bareng suami, yang tadi main-main itu, terus kayak yang main kamera. Iya sih, dia lucu banget, maksudnya ternyata dia senarsis itu, dan dia tapi emang bener dia tuh suka ngaca, abis ngaca dia ketawa sendiri kayak aduh ini mohon maaf nih ada darah-darah ma bapaknya, nggak apa-apa lah gitu. Cuman ya aku seneng lah dia bisa aktif, dia bisa ekspresif juga. Menurut aku ya itu suatu hal yang wajar. Terus kayak apa ya, aku anggap ya udahlah dia anak yang cerdas gitu, dia bisa berekspresi gitu. Tapi bakalan nggak sih terjun langsung kayak sama bapaknya jadi artis atau mungkin? Kalau untuk aku masih belum menerima ya. Kayak menurut aku kayak janganlah, kalau bisa yang lain aja gitu. Tapi kan kita lihat lagi, maksudnya anak kita maunya kayak gimana, kita juga nggak bisa maksa kan. Tapi ya kalau sebisa mungkin yang lain aja lah gitu. Tawaran iklan misalkan. Sering banget tawaran iklan, cuman aku yang nggak mau karena aku tahu banget syutingnya tuh kayak gimana, dan anak aku itu aku yang tahu dia tuh sangat bosenan orangnya, dia tuh nggak mau yang kayak lama di satu tempat gitu, dia tuh anaknya sangat-sangat aktif gitu, jadi kalau untuk syuting kayak agak sulit sih. Oke, makasih ya. Mbak, makasih banyak ya. Mas, Enggak, di studio. bisa gue. Tapi belum openingnya.